Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi saya memberikan materi tentang pembagian polinom oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini bagian ketiga ya. Di sini itu bisa dibagi menjadi dua ketika bentuk kuadratnya ini itu bisa difaktorkan dan juga ada yang tidak bisa difaktorkan ya. Nah, tapi kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana kita membagi suatu polinom untuk bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana bentuk kuadratnya ini bisa difaktorkan. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini ada contoh di sini. Kita disuruh mencari hasil bagi dan sisa dari x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 10 dibagi dengan bentuk kuadrat x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Oke, bagaimana caranya? Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita faktorkan dulu terlebih dahulu bentuk kuadrat pembaginya ini ya. Nah, di sini kalau ini difaktorkan itu dia menjadi seperti ini ya. Ini saya tuliskan lagi ulang. Nah, jadi kalau ini difaktorkan seperti biasa ya. Ini menjadi x dikurangi 1 kali x kurang 2. Tentunya adik-adik sudah tahu ya bagaimana cara memfaktorkannya. Nah, kalau ada yang belum tahu, boleh kita ke sini aja ya. Nah, ini cakarannya berarti kan kalau dikali, itu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 2. Kalau dikali sama dengan 2, kalau ditambah sama dengan min 3. Berarti berapa? Min 1 dengan min 2. Oke, berarti faktornya adalah x min 1 dan x min 2. Nah, ini x min 1 ini berarti kita dapat akarnya berarti x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1, atau x kurang 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Nah, 1 ini kita letakkan di sini, pembagi yang pertama. Nah, ini disebut juga dengan P1. Oke? Nah, ini P1 ya, atau pembagi yang pertama. Jadi nanti kita akan membagikan dengan cara Horner, dia 2 tahap atau 2 langkah ya. Nah, lalu seperti biasa kita akan mengisi setiap koefisien yang ada di sini ke dalam sini berurutan mulai dari pangkat yang paling tinggi sampai dengan konstanta. Ya, ini adalah pangkat 3, 2, 1 dan konstanta. Ini 1 ya. 1, kemudian ini 3, lalu pangkat satunya min 6, lalu konstantanya 10. Pembaginya 1. Seperti biasa, kita lakukan. Kita turunkan 1, kemudian kita kalikan. 1 kali 1, 1. Ya. Kemudian 3 tambah 1, 4. Lalu kita kalikan. 4, min 6 tambah 4. Min 2. Min 2 kali min 1. Min 2, 10 tambah min 2, 8. Nah, ini disebut dengan S1. Ya, atau sisa yang pertama. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya kita buat lagi ya. Kita buat lagi, ini saya pisahkan ya sebagai cakaran kita tadi. Nah, kita buat lagi. Nih, kita lanjutkan lagi. Oke? Kita lanjutkan bagaimana? Nah, ini tadi ya, kita lanjutkan dengan pembagian yang kedua, x kurang 2. Berarti pembaginya yang kedua adalah angka 2-nya kita letakkan di sini. Sudah? Kemudian kita turunkan. Lalu kita lakukan seperti tadi. 1 kali 2, 2. 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12. Min 2 tambah 12, 10. Oke, ini tadi 2 kali 6, 12 ya. Jadi min 2 tambah 12 sama dengan 10. Ini udah habis, kita jangan lanjutkan lagi sampai sini. Ini cukup sampai di sini karena ini sudah sisa yang tadi ya. Nah, ini disebut juga sebagai S2 atau sisa yang kedua. Nah, setelah itu kalau sudah S1 dan S2-nya dapat, nah berarti kan hasilnya ada di sini ya. Ini hasilnya nih. Ini hasilnya dan ini sisanya. Nanti bagaimana caranya? Nah, hasil bagi kamu ingat ya bahwa hasil bagi itu adalah HX per A. Sementara sisa rumusnya adalah S2X tambah S1
dikurangi S2 kali P1. Oke, S2X tambah S1 dikurangi S2 kali P1. Oke, kita lihat dulu di sini. Ini A-nya berapa sih? A-nya itu kita peroleh dari ini. Ini ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya yang ini. Koefisien dari X kuadratnya. Berapa koefisien X kuadrat? 1 ya. Nah, berarti HX itu yang ini. Kita tuliskan dulu ya. Nah, berarti hasilnya kita tulis dulu. Ini kan tadi kita bergerak dari belakang ya. Konstanta 6. Ini kan positif 6 ya. Positif ini maju berarti dia X. Oke, jadi X tambah 6 per A-nya berapa? 1. Nggak ngaruh ya, jadi dia tetap X tambah 6. Hasil adalah X tambah 6. Sementara sisa itu S2X tambah S1 kurang S2 kali P1. Berarti bagaimana? S2-nya 10. 10X tambah S1-nya 8 dikurangi S2-nya 10 kali P1. P1-nya 1. Ya. Oke, berarti 10X tambah 8 dikurangi 10 atau sama dengan 10X min 2. Nah, ini adalah sisa dan ini adalah hasil bagi. Akan saya berikan lagi satu metode baru ya, yakni Horner-Kino. Nah, ini kan dia bisa berlaku untuk AX kuadrat tambah BX tambah C yang bisa difaktorkan ataupun yang tidak bisa difaktorkan. Nah, cara metode Horner-Kino ini cenderung lebih mudah daripada Horner biasa ya. Dan dia lebih bisa untuk semua soal. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Di sini ada contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa dari 3x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 tambah 5x dikurangi 6 bagi 3x kuadrat dikurangi 5x kurang 2. Oke, kita akan menemukan hasil dan sisanya dengan metode Horner-Kino. Ya, ini Horner-Kino. Oke. Nah, sebelumnya ini ya, untuk ini kan berarti A-nya ini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 5, dan C-nya sama dengan min 2. Nah, Horner-Kino itu sebelumnya kita akan, kalau tadi kan dia bisa difaktorkan ya, khusus untuk yang bisa difaktorkan. Kalau kali ini bisa difaktorkan ataupun tidak bisa difaktorkan, pembaginya ya, itu bisa kita menggunakan Horner-Kino. Nah, karena itu sebelumnya kita akan menentukan pembagi 1 dan pembagi 2-nya. Nah, untuk pembagi 1 itu rumusnya adalah min C per A. Kemudian pembagi 2 atau P2 itu rumusnya adalah min B per A. Nah, berarti P1-nya kita peroleh min C per A. Ini C-nya min 2 min 2 per A. A-nya 3. Berarti ini dapatnya 2 per 3 ya. Nah, sementara P2-nya adalah min B per A. Min 5 per 3. Berarti 5 min B per A ya. Nah, jadi di situ, sorry ya, ini plus. Oke, ini plus ya. Soalnya plus 5x min 2. Jadi P2-nya adalah negatif 5 per 3. Ini P1-nya dan ini P2-nya. Nah, kemudian perhatikan di sini ya. Ini ada sedikit perbedaan dengan Horner biasa. Nah, untuk Horner-Kino kita lihat ya. Saya akan bikin di sini 3 baris ini. Oke, bagannya sama saja dengan Horner biasa. Nah, perbedaannya ada di sini. Kita letakkan dulu ya. Kalau untuk menentukan membuat koefisien di sini sama saja juga. Kita berturut-turut menurun mulai dari pangkat yang paling tinggi. Ini pangkatnya paling tinggi adalah 4. 4, 3, 2, 1 sampai konstanta. Nah, di sini berarti saya tulis ya. Ini untuk X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan konstanta atau X pangkat 0. Oke, di sini juga tetap tanda tambah.
Ya, saya isi dengan koefisien X pangkat 4. X pangkat 4-nya berapa? 3, X pangkat 3-nya min 4, X pangkat 2-nya tidak ada, berarti 0. Ya, X pangkat 1-nya ada di sini 5, dan X pangkat 0 atau konstantanya min 6. Oke, nah sekarang ini dia perbedaannya ada di sini. Nah, kita isi di sini yang di bagian atasnya ini adalah P1. Bagian bawahnya di sini P2. Nah, jadi P1-nya 2/3 kita taruh di sini. Ya, P2-nya min 5/3 kita taruh di sini. Oke, lalu bagaimana? Perhatikan baik-baik. Pertama, kita turunkan dulu 3. Ya, kita turunkan 3. Oke, seperti biasa. Kemudian, cara mengalihkan tetap kita kalikan ke sana. Tapi ini kan ada 2. Nah, jadi terus bagaimana? Kalau Horner biasa kan biasanya dia hanya sampai di sini. Di sini ya. Kan gini ya. Nah, tapi kalau ini enggak, dia panjang sampai ke angka berikutnya. Jadi, perhatikan. 3, pertamanya kita kalikan ke sini. Oke. 3 kali min 5/3. Berarti 3-nya habis ya. 3-nya dicoret, berarti sisanya min 5. Min 5 kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya ini belum selesai. Kan ada 2 nih. Berarti 3 kali yang di atasnya 2/3. 3-nya coret, sisanya 2. 2-nya taruh di mana? Di bawahnya 0. Jadi dia gini. Ini saya kasih ini ya. Nah, jadi dia terus ke sana. Setelah kita lakukan kalikan sampai ke atas di sini, taruh sini, barulah boleh kita tambah jumlah ke bawah. Jadi min 4 tambah min 5 min 9. Lalu ini bagaimana? Terus lanjutkan seperti tadi. Ini min 9 kali min 5/3. 9-nya coret, sisa 3 kan? Jadi min 3 kali min 5. 15. 15-nya letakkan di mana? Di sini. Kan sesuai nih. Seperti gini. Berarti nanti di sini kan ini 15. Tadi kan ini. Sekarang kali ke sana. Ke atas min 9 kali 2/3. 3 kan? Min 3 kali 2. Berarti min 6. Min 6-nya di mana? Di sini. Nah, kayak gini kan. Nah, ngikutin gitu. Setelah ditaruh di sini baru boleh ditambah. 2 tambah 15, 17. Nah, 17-nya kalikan lagi ke min 5/3. Hasilnya adalah min 85/3. Min 85/3-nya diletakkan di sini. Oke. Nah, setelah itu kan tadi baru kali ini ya 17-nya, belum kali atas. 17-nya kali yang di atas lagi. 17 kali 2/3. Hasilnya adalah 34/3. 34/3 kita letakkan di bawah konstanta min 6. Nah, setelah kita sampai di konstanta begini, nah ini kan sudah ya. Selesai. Kita tinggal menjumlahkan. Nah, min 6 ini kita jumlahkan ya. 5 tambah min 6 tambah min 85/3. Hasilnya adalah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 88/3. Oke, ini min 6 tambah 34/3. Ini penjumlahan pecahan biasa ya. Nah, hasilnya adalah 16/3. Oke, sudah. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan Horner-Kino. Sekarang, bagaimana hasil dan sisanya? Nah, perhatikan. Untuk yang ini, ya, kita pisahkan ini. Ini ada X pangkat 1 dengan X pangkat 0. Ini terpisah di sini. Oke. Saya pisahkan dari sini ya. Saya garis saja. Ini. Nah, ini, ya. Ini disebut dengan sisa. Oke. Hasilnya yang mana? Hasilnya dari sini sampai ke sini, ini disebut dengan hasil. Oke, terus penulisannya bagaimana? Nah, hasil, kan selalu saya bilang bahwa ingat, hasil itu selalu HX/A. A-nya berapa tadi? Ingat, A-nya 3. Oke, ini penulisannya bagaimana? Sama seperti biasa, ya. Nah, jadi ini konstanta. Kita buat dari belakang ya. Jadi hasilnya adalah 17 itu konstanta, kemudian maju ke sini, berarti ini X pangkat 2. Berarti ini kan positif ya, positif, lalu min 9X, lalu di sini ada 3
X pangkat 2 positif. Per A. A-nya mana? 3. Nah, ini kalau dikerjakan 3 dengan 3 habis, min 9 dengan 3 dibagikan ya. Masing-masing dibagikan dengan 3, hasilnya adalah X kuadrat min 3X tambah 17 per 3. Oke, ini hasil baginya. Lalu untuk sisanya bagaimana? Ikuti saja, ini X dengan X pangkat 0 atau ini konstanta. Berarti sisa itu adalah, ikuti aja tulisannya, min 88 per 3X ya, karena X tambah, ini positif ya, tambah 16 per 3. Ini adalah sisanya. Mudah bukan dengan menggunakan Horner-Kinno? Nah, ya ini contoh soal nomor 3 supaya kita lebih mudah ya memahami Horner-Kinno. Nah, di sini ada pembagian dengan polinom berderajat 5 dengan pembagian AX kuadrat tambah 2X kurang 6 atau dengan bentuk kuadrat ya. Nah, di sini sama saja seperti tadi. Jadi pertama supaya gampang kita tentukan dulu dari pembaginya ini. A-nya 2, B-nya 2, C-nya min 6. Lalu kita tentukan P1 dan P2-nya. P1 tadi apa rumusnya? Min C per A ya. Lalu P2 rumusnya adalah min B per A. Nah, P1 kita peroleh min C per A. Berarti min 6 per 2. Berarti 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2, min 6. Positif 6 bagi 2, 3. Berarti P2-nya adalah min B per A. Min 2 per 2. Nah, berarti min 2 per 2 hasilnya adalah min 1. Oke, kita sudah dapat pembagi 1 dan pembagi 2-nya. Nah, setelah itu kita buat bagannya. Kita ambil 3 baris ke bawah ya. Kemudian, ya. Lalu kita isi dengan koefisiennya. Di sini derajatnya adalah 5. Berarti berturun-turun ya. Supaya lebih jelas, saya buat begini. X pangkat 5, di sini X pangkat 4 berturun-turun. Koefisien X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan terakhir adalah X pangkat 0 atau konstanta. Oke, di sini tanda tambah ya. Lalu kita isi sesuai dengan koefisien pada soal. Ini koefisiennya 4. Lalu min 8, X pangkat 3-nya 2 positif, X pangkat 2-nya 6, X pangkat 1 ada tidak? X pangkat 1 tidak ada, maka tuliskan 0. Lalu konstantanya atau X pangkat 0 adalah minus 4, taruh di sini. Nah, kemudian P1 diletakkan di atas, P2 diletakkan di bawah. P1 itu 3, pembagian pertama adalah 3, pembagian kedua adalah minus 1. Oke, seperti tadi. Kita turunkan terlebih dahulu angka 4. Sini ya, turun. Kemudian kita kalikan, ingat, taruh di sini, kemudian taruh di bawah sini. Jadi dia agak panjang sampai ke angka berikutnya. 4 kali min 1. Ya, ini diturunkan tadi ya. Lanjutkan 4 kali min 1. Ke bawah dulu ya, baru ke atas, jangan terbalik. 4 kali min 1 min 4, taruh di sini. Lalu 4 kali 3, 12. Taruh di sini. Nah, setelah dituliskan, ini kan gini ya tadi ya. Gini ya. Nah, baru ditambah. Min 8 tambah min 4. Minus 12. Nah, setelah itu minus 12-nya kali lagi ke bawah dulu baru ke atas. Min 12 kali minus 1. Berarti positif 12 taruh di sini. Lalu min 12 kali 3. Minus 36 taruh di bawah sini. Di angka berikutnya. Setelah itu baru boleh kita tambah. Ini hasilnya adalah 26 ya. 26 taruh di sini. Lalu kalikan lagi seperti itu. 26 kali min 1. Min 26. Min 26 taruh di sini. Lalu 26 kali 3. 26 kali 3 itu adalah 78. 78 diletakkan di sebelahnya. Nah, setelah diletakkan sebelahnya angka ini sudah selesai, baru boleh dijumlah. Nah, ini hasil penjumlahannya adalah minus 56. Oke, lanjutkan sampai nanti habis di sini ya. Min 56 kali min 1 hasilnya adalah 56. Min 56 kali 3 hasilnya adalah minus 168. Nah, ini baru dijumlahkan. Ini hasil penjumlahannya adalah 134. Kemudian ini hasil penjumlahannya adalah minus 172. Oke, seperti tadi ya yang saya ajarkan bahwa kita pisah dari ini X pangkat 1 dengan X pangkat 0 ini. Kita pisah di sini ya. Oke, saya tarik aja dari atas.
Nah, ini adalah hasil, yang ini adalah sisanya, ya. Nah, jadi di sini adalah hasilnya, kemudian ini adalah sisa. Namun ingat, hasil selalu HX per A. Nah, tuliskan supaya jangan salah ya, HX-nya ini mulai dari paling belakang, konstanta. Ini konstanta ya. Jadi minus 56. Nah, ini konstanta, baru di sini 26X, berarti berturut-turut. Konstanta X pangkat 1, X pangkat 2 dengan X pangkat 3. Sini ya, 26X. Terus ini min 12X kuadrat. Lalu di sini adalah 4X pangkat 3. Per A. A-nya berapa tadi? A-nya 2. Sudah, ini kan masing-masing koefisien bisa dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2 tambah 13x min 28. Ini hasil. Lalu sisanya? Sisanya gampang saja. 134x minus 172. Oke, ini sisanya. Mudah bukan dengan menggunakan metode Horner-Kino? Nah, ya, jadi metode Horner-Kino uniknya adalah dia bisa digunakan untuk semua pembagi yang bentuknya kuadrat. Walaupun dia tidak bisa difaktorkan, tetap bisa digunakan. Ya, jadi sangat mudah dengan menggunakan metode Horner-Kino. Ya, semoga video ini bermanfaat dan mudah untuk dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.